buat namanya ke luar negeri. Emang dari kecil namanya orang kan pasti punya cita-cita kan. Ana juga dulu pengen banget ke Jepang karena orang tua Ana juga dulu pernah ke Jepang. Jadi anak kayaknya Jepang nih bagus nih. Kan Jepang kan terkenal rapi, terkenal ekonominya maju, negara maju gitu kan. Jadi pengen ke sana. Tapi tiba-tiba ketika habis lulus nih, pikirannya udah beda kan karena di pondok. Pengen ke Timur Tengah. Ke Timur Tengah, waktu ke Timur Tengah bareng-bareng sama Abdurrahman sama teman-teman yang lain. Dapat kabar ini ada di Turki. Banting setir ke Turki akhirnya. Jadi kan semuanya tuh sesuatu yang kita inginkan nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Iya betul. Karena Allah punya rencana lebih baik buat kita. Iya, Allah punya rencana lebih baik. Kan tuh pengen ke Jerman tapi akhirnya ke Turki. Ada juga sempat disuruh sama guru tahfisannya suruh ke Qatar, Timur Nah, Tengah iya. gitu, Iya. ke luar negeri kan. Ya ini iyain aja, aneh coba. Cuman kan dia karena waktu itu persyaratannya harus hafalan banyak. Benar-benar. Sementara aneh bukan orang yang backgroundnya bagus di hafalannya gitu, Iya. seadanya aja sesuai dengan standar kurikulum pondok waktu itu. Jadi mungkin aneh nggak bisa intensif mempersiapkan diri untuk sana. Iya, Aneh lebih condong ke Turki dan kebetulan aneh tahu dulu Turki itu ada hubungannya sama Jerman gitu. Iya. Ya, jadi lebih condong ke sana, makanya mempersiapkan diri untuk mendapatkan. Ana jarak Ana ke Turki sama ketika itu tuh benar-benar singkat banget. Jadi pertama itu teman Ana dulu nih si Abdurrahman, dia daftar tiba-tiba dia nelfon Ana. Dik, Ana udah daftar ke kalian ini nih, daftar di Turki. Sebulan depannya Ana daftar, habis itu langsung berangkat ke sini. Gak ada kepikiran buat Ana tadinya mau keluar di Turki atau nggak ada sama sekali. Tiba-tiba udah nginjekin kaki aja di sini. Belum bisa bahasa, belum bisa apa-apa loh. Kayak gitu tuh. Iya, Benar-benar perjuangan emang sih. pastinya sih. Mengambil keputusan dan keputusannya untuk belajar ke luar negeri itu adalah sebuah keputusan yang besar ya, karena membutuhkan kesiapan mental yang tinggi. Dan tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa yang di luar negeri kan besar juga, apalagi ketika kita balik ke Indonesia gitu kan, orang-orang sekitar kita, kamu ngapain aja di luar negeri gitu, bawa apa aja dari luar negeri, itu yang perlu kita dipertanggungjawabkan sama kita. Kayak gitu. Oke, terus ketika pertama antum kesini nih, kan pasti bahasa Turki kan masih awam ya tuh. Iya. Ketika itu antum gimana tuh perjuangan antum untuk bisa sampai sekarang bahasa Turki itu gimana? Dari mulai nol sampai sekarang tuh gimana? Metodenya mungkin atau cara-cara antum dulu ketika pertama-tama belajar bahasa Turki itu gimana? Aneh itu dulu waktu di Imam Hatip itu nggak kayak teman-teman kuliah yang 1 tahun dikasih kesempatan full belajar bahasa Turki doang. Aneh dikasih kesempatan belajar bahasa Turki cuma 6 bulan. Sisanya langsung ke semester yang lain langsung masuk pembahasan pelajaran SMA biasa. Gitu kan. 6 bulan pertama ya biasa, namanya masih transisi, adaptasi gitu kan, jadi ya masih cuman ngikutin pelajaran aja, ngikutin kursus seadanya. Tapi ketika udah selesai 6 bulan itu aneh sadar aneh harus bisa memahami bahasa Turki lebih lagi gitu kan, karena kalau enggak aneh nggak akan survive di sini. Sementara buku paket itu berbahasa Turki gitu, dan bahasa akademis Turki itu bukanlah bahasa yang mudah gitu, pembawaannya beda sama bahasa pelajaran seharian. Betul, sama bahasa seharian sama bahasa akademis beda. Betul. Nah, oleh karena itu aneh termasuk orang yang gimana ya, kadang makanya banyak orang yang tertipu sama penampilan aneh pada umurannya masih muda tuh, karena aneh cara survive aneh itu aneh banyak bertukar pikiran sama menghabiskan waktu dengan buru-buru gitu. Jadi aneh kadang kalau misalnya dia kecepatan ngomongnya, aneh suka bilang Hojam terlalu cepat ngomongnya gitu. Jadi ntar dulu saya mau memahami Hojam baik-baik, saya ngobrol di situ. Terus kalau ada pembahasan soal puisi, terus soal tulisan-tulisan panjang di Turki itu aneh pengen tahu, aneh bertanya gitu. Terus aneh ngobrol soal itu. Di samping itu juga alhamdulillahnya aneh kan angkatan ketiga ya di Imam Hatip pada saat itu, karena Imam Hatip aneh dikonya 2011 baru berdiri gitu. 2012 baru berdiri, jadi baru 3 angkatan pada saat itu. Angkatan pertama sama kedua kita, abang-abang kelas kita juga baik, dan dia mengayomi gitu. Jadi humble, enak, jadi bisa berkomunikasi langsung sama dia. Dan pertama kali datang tuh pas mendarat karena nih kayak homesick parah ya, maksudnya kayak gitu kan. Nah waktu pemilihan kamar itu teman-teman Indonesia dikumpulin tuh 5 dapet, terus yang sisanya ada 4 berdua, habis itu yang kan kita ada 7 ada 4 ini dia satu kamar semua orang Indonesia, sisanya sama kakak-kakak dari orang Uganda, Afrika. 2 yang lain lebih enak lagi nih,
dia udah di lantai yang enak, terus bareng orang Thailand. Oh, Jadi masuk mie, ngobrol tuh ada yang orang masih Patani. nyambung orang Asia. Masih nyambung. Nah ini kan tinggal sendiri nih, ada ditempatin di kamar, isinya tuh pertama kakak kelas itu orang Albania, badannya gede-gede. Udah gitu jago bela diri semua. Aduh, ini aneh takut dibully nih. Ya kan aneh mikir, oh Udah masih kecil dulu gitu. iya, meskipun ya emang perakanannya gede sih, cuma ada lebih gede lagi gitu kan. Wah, Masya Allah nih, ya berlindung sama lo aja. Terus ada temenannya dari Kosovo, dia rada jutek gitu kan, nggak terbuka sama orang Asia. Nah ternyata kakak kelas kita ini tadi angkatan-angkatan di atas kita baik-baik gitu, jago bahasa Inggris. Nah, dari situ aneh bisa belajar bahasa Turki. Jadi gimana ya, aneh tuh kalau di kelas tuh belajar bahasa Inggris tuh bukannya belajar bahasa Inggris gitu, malah belajar bahasa Turki dengan bahasa Inggris gitu. Kayak gitu-gitu. Dan aneh memanfaatkan kesempatan aneh di kamar yang seperti itu bareng teman-teman kakak kelas yang kayak gitu, sambil belajar bahasa Turki pakai bahasa Inggris waktu itu. Nah dari situ dengan Berarti itu kayak bersosialisasi. asrama berarti gitu ya. Asrama betul. Nah kalau peningkatan bahasa emang lebih bagusnya di asrama. Betul, intensif gitu. Intensif lebih. Walaupun kita nggak belajar, Jadi kita ngomong aja kayak gini udah belajar bahasa gitu kalau di asrama, benar-benar. mau nggak mau kalau mau biar bisa ngomong sama orang kan harus pakai bahasa Turki kalau Iya, dia jadi nggak bisa bahasa Inggris. Semalas-malasnya kita harus mikir, kita ngomonginnya apa nih? Iya. Ngomongin apa? Jadi otak tuh terus berjalan gitu kan. Iya betul. Oh gitu, mantap. Oh iya, terus selama antum di Imam Hatip berapa tahun? 3 tahun? 4 tahun. 4 tahun. Oh, SMA di sini 4 tahun ya? Iya. SMA di sini 4 tahun. Nah, selama 4 tahun itu kira-kira pengalaman apa aja yang sudah antum dapatkan ketika Banyak banget sih. Banyak banget. Pengalaman dari guru atau murid-muridnya teman-teman antum gimana? Iya, kebanyakan sih dari guru di awal-awal tahun ya. Ani tuh tahun 1 ke 3, Ani tuh lancar bahasa Turki, ngomong bisa lancar seperti sekarang alhamdulillah tuh di tahun keempat. Tahun 1, 2, 3. Tahun keempat itu. Tahun keempat. Karena Ani tuh orangnya rada introvert juga. Iya. Nggak suka terlalu banyak bersosialisasi gitu. Cukup sama orang yang Ani anggap enak doang. Itu 1, 2, 3 tuh Ani cuman ahli jago di materi. Terus di ngomong tuh masih gitu-gitu, karena jarang ngomong gitu kan, paling sama masih kadang bingung ngomongnya gimana. betul, nih di kepala kalimat udah kebentuk tapi nggak keluar, gitu, iya, nggak keluar karena karena tidak terbiasa berbicara gitu kan, cuma sama hoja doang yang baik banget itu pula gitu. Nah di tahun keempat aneh kan kalau di sekolah kita ada yang ngadain OSIS, ada yang enggak, karena gimana ya, di sekolah kita tuh OSIS itu nggak terlalu diterima dengan hangat sama pihak sekolah, karena kan sekolah punya kurikulum dan standar sendirilah. Cuman karena inisiatif kakak-kakak kelas kita pada saat itu, mereka membuat OSIS ya, organisasi siswa. Nah dan pemilihan itu nggak secara demokratis karena pemilihan ketua untuk tahun depannya itu nggak secara demokratis, jadi nggak voting gitu. Jadi dia masih pakai sistem musyawarah. Jadi kakak-kakak kelas yang pendiri OSIS itu, yang kan udah pada mau lulus kan turunin gitu kan. Nah diturunin itu dia suatu malam ngundang Ane datang ke rapat OSIS besar kan. Ane biasa cuma ikut ya kegiatan kecilnya kan, lah ini kok Ane diundang yang besar gitu. Dia bawa manisan dari luar, bawa kue gitu, mau dipotong lah, selebrasi gitulah. Ane dipanggil dari orang Indonesia, yang ikut Ane doang gitu kan, yang lain sendiri doang sendiri, karena yang dipanggil kebetulan kan sore dikasih tahu, malam habis maghrib datanglah ke masjid, kita ikut rapat gitu. Dulu belum punya ruangan OSIS gitu kan, masih di masjid mau rapatnya, ngobrol di situ. Akhirnya pas sudah seriusnya, keputusan majelis milih Ane jadi ketua OSIS untuk tahun depan. Ya Ane kaget, astagfirullahaladzim. OSIS di Turki. Iya, dan kalau misalnya sama orang Turki doang ya, orang Indonesia misalnya, ya oke, ruanganku kan cuma orang Turki sama orang Indonesia. Nah ini Ane satu angkatan aja dari 69 negara yang berbeda. Itu satu angkatan Ane. 69 negara. Iya, belum yang adik kelas. Iya. Ya, nah itu lebih banyak lagi gitu, lebih varian, dan Ane pas begitu berpikir ya Allah, ini amanah yang besar sekali gitu kan pada saat itu. Dan hari pertama Ane menjabat itu Ane langsung disuruh ngomong sama wali kotanya di Konya, di daerah Selçuklu, untuk renovasi gym sekolah yang di bawah tanah sama lapangan futsalnya. Ya, pas ngomong tuh gitu-gitu kayak bocah balung gimana nih ngomong, masih belum lancar gitu kan. Terus full Turki, kagak ada ampun. Dan kita gimana ya, kita ketemu sama orang bawa proposal. Ya kan kita harus ngomong dengan bahasa yang dapat
mempengaruhi, meyakinkan orang Iya. itu untuk menerima proposal kita. Nah, Untung orangnya waktu itu baik gitu kan, wali kotanya baik. Pas pertama kali datang tuh kayak dia, kita ngajak ngobrol santai, udah nggak usah tegang apa gitu kan. Dari situ baru mendorong Ane harus bisa bahasa Turki lebih lagi daripada bahasa Turki yang perlu Ane pelajarin gitu. Ane belajar bahasa-bahasa birokrasi, bahasa-bahasa yang yang di luar yang nalar di- orang lah iya, gitu kan, yang dari nggak pengalaman dipelajari itu. di kelas gitu. Alhamdulillah ada pengalaman seperti itu. Akhirnya itu yang yang membantu Ane untuk mengimprove bahasa Turki pada saat itu. Dan suka dukaannya itu kerasa banget di tahun akhir, memang dari mau daftar kuliah, habis itu dari ngurusin urusan OSIS, habis itu mendapatkan sudut pandang yang lebih luas lagi, belajar dari alumni-alumni sebelum kita, terus intensif lebih dekat sama guru-guru lagi karena ada kelas-kelas persiapan kelulusan seperti itu. Itu baru kerasa banget di tahun keempat. 1, 2, 3 tuh dulu Ane masih introvert, masih wibu, nggak jelas gitu lah, nonton anime juga kan. Iya gitu ya, nggak jelas gitu. Noleh gitu. Nggak noleh. Kalau musim dingin kan ada liburan on base tuh 15 hari. Itu udah kok ada yang teman-teman ngumpulin duit pergi ke Istanbul, pergi kemana, ada mah noleh. Pokoknya udah males gitu kan, nggak harus keluar ngeluarin duit banyak, mending beli makan Indomie gitu. Main ke rumah main ke kamar orang Thailand, bikin Indomie Thailand, Indomie gitu. Ini gitu aja kan. Itu 3 tahun Ane habisin buat itu doang, sama sekalian belajar juga. Nah, tahun keempat baru Ane sosialnya bener-bener Ane gempur di situ. Berarti antum udah menguasai kota Konya berarti ya? Ya sedikit lah, kurang lebihnya seperti itu. Ada kenal lah, paling kenal doang. Kalau menguasai belum, Ane masih pelajar Kan biasa kalau doang. misalnya di sini